الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina wa maulana Muhammad bin Abdullah wa ala sahbihi wa la hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'd. Di jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita kembali berkumpul dalam salah satu rutinan kita, yaitu thalabul ilmi di setiap malam. Alhamdulillah, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan keberkahan ilmu kepada kita semua. Kita yang hadir mudah-mudahan senantiasa diberikan sehat afiat, panjang usia, sehingga kita bisa dapat senantiasa selalu menuntut ilmu dan mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Kita akan membahas saat ini tentang masalah, masih tentang kajian fikih, masuk fikih, tapi tentang masalah ibadah juga, sebelum masuk ibadah, aturan-aturan di dalam ibadah. Ya, kita akan baca malam hari ini dua hadis yang pendek-pendek dan berikut penjelasannya tentang masalah sholat. Kitab ini kita ambil dari kitab Ibadatul Ahkam, di mana Ibadatul Ahkam ini adalah syarah daripada kitab Bulughul Maram. Ya, ditulis oleh Sayyid Alwi Abbas Al-Maliki. Bismillahirrahmanirrahim. An Anas radhiyallahu anhu anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala rusu sufufakum wa qaribu bainaha wa hadu bil a'naqi. Rawahu Abu Dawud dan Nasai wa Sahahu Ibnu Hibban. Dari Anas bin Malik, beliau meriwayatkan hadis langsung dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi bersabda, rusu sufufakum, rapatkan saf kalian, barisan kalian. Rusu sufufakum, ya, wa qaribu, dan dekatkanlah kalian bainaha, ya, antara barisan kalian. Wahadu bil anaki, ini luruskannya pundak, jadi dekat pundak. Ini hadis, ya, yang berdekatan itu pundak. Jadi ketika kita meluruskan barisan saat sholat, itu pundak yang dekatan, bukan kaki, pundak. Ini hadisnya. Nah, hadis ini diriwayatkan oleh Abu Dawud dan Nasai dan disahihkan oleh Ibnu Hibban. Ya. Jadi kata Nabi, rusu sufufakum wa qaribu bainaha wa hadu bil a'naqi. Ya, rapatkan barisan kalian dan dekatkan antara barisan tersebut. Kemudian wahadu, luruskan. Ya, diluruskan setelah barisan rapat, luruskan dengan pundak. Al-musalluna baina yadillahi ta'ala fi salatihim sufufuhum kasufufil mujahidina wa salatu qurbatun wa jihadun wa Nabi sallallahu alaihi wasallam qaidun mahir wa imamun nasih yamuruhum yarsi sufufihim wa masawatiha. Jadi salat itu adalah orang yang salat itu dia berdiri berdirinya dia di hadapan Allah Subhanahu wa taala di dalam sholatnya. Sufufuhum kasufufil mujahidin, barisan mereka itu seperti barisnya mereka ketika dalam peperangan. Ya, barisnya orang yang sholat itu seperti peperangan. Kan dalam kitab Adiba itu kan ada tuh, sufufuhum kasufuf, seperti barisan sholat mereka seperti perang gitu. Kasufufihim fil qitali. Jadi kalau kita lagi baris itu sholat, barisan kita juga seperti barisan orang yang sedang berjihad, perang. Wassalatu qurbatun wa jihadun. Sholat itu adalah mendekatkan diri kepada
Allah, jihadun dan juga jihad. Ya. Wan Nabi sallallahu alaihi wasallam qaidun mahirun. Sedangkan Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah penuntun mahir yang sangat mahir. Wa imamun nasihun. Imam yang nasih. Ya'muruhum birussi sufufihim wa musawatiha. Nabi memerintahkan mereka, para sahabat, untuk merapatkan barisan mereka. Wa musawatiha, dan menyamakan, meratakan barisan tersebut. Sadal khalil fiha, dan agar tidak ada celah gitu, tidak ada celah. Li'alla yatamakkanu al-ada, agar supaya tidak ada celah untuk musuh bisa masuk. Ya, siapa ini maksudnya? Wahum asyayatin. Yang maksud musuh di dalam sholat di sini adalah syaiton. Ya, minat dukhuli, itu bisa masuk fi furjatis sufufi, dari renggangnya barisan. Itu gunanya kita untuk merapatkan barisan agar musuh-musuh di dalam sholat, yaitu syaitan, tidak bisa masuk. Tapi cara merapatkannya itu dengan pundak. Ya, di sini disebutkan dengan pundak, bukan dengan kaki. Fayuwaswisu lahum, ya, merapatkan barisan dengan pundak tadi itu agar tidak terjadi was-was bagi mereka, untuk mereka nggak ada was-was. Wahada amrun tasahal bihi annas. Ini perkara yang sangat sepele, yang sangat disepelekan oleh manusia. Illa man wafaqahullahu, terkecuali mereka yang telah mendapatkan tujuh dari Allah Subhanahu wa taala, yang sudah walihada warda at-targhib fi taswiyati sufuf. Dengan ini telah datang at-targhib, himbauan fi taswiyati sufuf, di dalam meluruskan saf, barisan. Wasadil farji wal muhadati bil anaki, dan mengisi tempat yang celah, kosong, ya, jangan sampai ada yang barisan itu jangan sampai ada yang renggang gitu maksudnya. Celah. Iya, jangan sampai ada celah. Wal muhadati bil anaki, dan meluruskannya, merapatkannya dengan pundak. Qala Allah Ta'ala, innallaha yuhibbul ladzina yuqatiluna fi sabilihi saffan ka'annahum bunyanun marsus. Selanjutnya fawalladzi nafsi biyadihi inni la'ara asyaitana yadkhulu fi khalali saffi ka'annahu al-hadfu. Demi zat yang jiwaku berada di genggamannya, ini la'ara syaitana, sungguh aku telah melihat syaitan, yadkhulu, masuk, min khalali saffi, dari sela-sela barisan saf, ka'annahu al-hadfu, seakan-akan ka'annahu al-hadfu, dia masuk seperti masuk ke sela itu berbentuk al-ghanamu as-sigor as-saudu, ya, artinya syaitan itu bisa masuk ke dalam sela-sela barisan sholat kalau barisan kita renggang, nggak rapat, ya. Seperti apa? Seperti hayawan, kambing kecil yang hitam,
Ya, bentuknya seperti itu. Dia bisa masuk ke dalam barisan kita dalam sholat. Ya makanya kalau lagi sholat itu ya kitanya harus merapat, jangan sampai renggang. Kadang-kadang nggak mau diajak ke depan untuk merapatkan barisan. Kalau dalam ibadah nggak ada yang namanya tawadu. Kalau dalam ibadah nggak ada yang namanya tawadu. Enggak. Ya. Udah kalau katanya meluruskan barisan, rapatkan barisan, sudah rapatkan. Ya, cuma ada aturannya. Yang di belakang imam sholat itu jangan orang-orang nggak paham. Kadang yang paham juga nggak mau di belakang imam. Nah itu kadang-kadang malah belakang. Kalau imamnya batal, siapa yang kira-kira yang mau menggantikan imam batal? Ya kan? Makanya tujuan yang mengerti di belakang imam itu agar ketika imam batal sholat dia yang menggantikannya. Ya. Berarti kayak saya belum boleh di belakang imam ya? Lah harus yang ngerti. Kadang yang ngerti dia juga kagak mau. Bukan yang tua-tua dulu depan. Hah? Bukan yang tua-tua dulu. Enggak, dia bukan masalah tuanya. Ini harus yang lebih mengerti, paham tentang ilmunya. Saya ada cerita nih, ini kisah nyata dan diceritakan langsung. Habib Syekh itu punya ayah namanya Habib Abdul Qadir. Ini ceritakan langsung. Waktu itu sholat Jumat, ayah Habib Syekh menyuruh Habib Najib bin Toha Segaf untuk maju ke depan. Habib Najib waktu itu nggak ada di shaf yang depan di belakang imam. Mana Najib? Ya, Habib Najib bin Toha Segaf di Solo. Habib Najib suruh maju ke depan sama Habib Abdul Qadir, abahnya Habib Syekh, ayahnya Habib Syekh itu, yang suaranya merdu, yang terkenal juga, suruh maju. Ternyata isyarat kalau Habib Abdul Qadir ini mau wafat di dalam sholat Jumat, ya kan? Ma'ruf tuh ceritanya, orang Solo tahu, mengimami sholat Jumat, ketika sujud meninggal. Habib Najib disuruh untuk menggantikan posisinya Habib Abdul Qadir menjadi imam. Gak bangun-bangun, ternyata pahamlah Habib Najib bahwa Habib Abdul Qadir ini nggak bangun-bangun, mungkin sudah wafat atau kenapa gitu kan. Akhirnya beliau menggantikan menjadi imam. Ya, setelah sholat ketika disentuh sudah tidak ada nyawanya, dalam keadaan senyum, ya, wajahnya ya disaksikan oleh banyak orang yang sholat Jumat di masjid tersebut. Ya, itu disuruh Habib Najib di belakang imam. Kenapa? Ya beliau lebih paham lagi. Jangan orang-orang yang nggak paham di belakang imam, ya kan? Kita ngerti tahu nih dia lebih paham, suruh. Kalau disuruh kagak mau, ini yang parah nih. Masa masih orang nggak paham di belakang imam? Ya. Jadi begitu tujuan kita merapatkan barisan agar tidak ada celah untuk setan masuk ke dalam barisan kita dan mengganggu kita ketika sholat. Fawalladzi nafsi biyadihi, demi zat yang jiwaku berada di genggamannya, inilah arasyaitana yadkhulu fi khalis safi kanahu al-hadafu. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khairu sufufir rijali awwaluha wa syarruha wa syarruha akhiruha wa khairu sufufin nisa'i akhiruha wa syarruha awwaluha. Nih, jangan sampai kebalik ya, rawahu Muslim. Dari Abu Hurairah, Nabi SAW bersabda, khairu sufufir rijali, sebaik-baik barisan dalam sholat, maksudnya untuk laki-laki, awwaluha, itu yang pertama, sholat pertama, lebih utama dalam sholat. Ya, pengen dapat keutamaan di dalam sholat, ayo buru-buru isi saf pertama tuh kita, ya.
itu paling utama, paling bagus. Ya. Wasyarruha akhiruha, yang paling jelek barisannya adalah yang paling belakang. Siapa yang paling belakang sholat barisannya? Berarti dia milih paling jelek nih pembagiannya. Ya paling bagus, paling baik adalah yang awal. Wa khairu suhufin nisa akhiruha. Begitu juga dengan wanita, yang paling bagus safnya wanita akhiruha itu paling belakang. Wa syarruha awwaluha, yang paling buruk adalah di depan. Jangan yang cewek di depan, laki-laki di belakang. Ya. Ini aturan dari mana ya? Ini gue bilang. Allah wa malaikatuhu yusholluna ala ahli shofil awwali liqurbihim minal imam. Allah Subhanahu wa taala dan para malaikatnya itu bersolawat, ya, bersolawat kepada orang yang mengisi shaf paling depan, paling awal. Ya. Kenapa demikian? Liqurbihim minal imam, karena dekatnya mereka dengan imam. Itu paling utama. Makanya kita jangan males-malesan menghisap paling depan. Yang begitu kenyataan kita lihat di masjid, ketika qomat udah main dorong-dorongan aja depan-depan. Ya, jangan begitu, kita yang ngisi. Apa yang dorong ke belakang? Yang kecil-kecil itu jangan dikasih. Ini kadang ada kemarin itu belum lama bapak-bapak bawa anaknya ditaruh di depan samping dia. Nggak boleh. Itu bahaya kalau belum sunat, anak kecil belum sunat, terus sholat bareng bermakmum sama kita, taruh dah di depan, itu kan nggak boleh. Terus dempetan sama kita, kan anak kecil belum sunat, itu sunat sholatnya masih dia kemana-mana masih bawa najis. Kencing lagi ya. Walaupun dia sudah sudah cebok misalnya, tapi masih ada najis yang belum bersih untuk dibersihkannya ya. Jadi anak kecil dikasih barisan paling belakang, diatur. Nih, yang sudah dewasa kasih. Anak-anak kecil jangan di depan, di tengah, di belakang aja udah. Iya. Diatur barisannya. Ini kemarin belum lama lah. Kok anak kecil sama bapaknya taruh di depan dua-duanya. Sholat Jumat. Enggak sholat Jumat, sholat zuhur waktu itu kalau nggak salah, sholat zuhur. Saya nggak hadir kan. Ya. Sama nggak ada. Ada dia bergenteng. Nih, walau alima an-nasu ma fihi minal ujri la atauhu wal habwan. Seandainya manusia tahu keutamaan pada shaf yang pertama tadi, bahwa pahalanya itu sangat besar, la atauhu walau habwan, niscaya mereka akan niscaya mereka akan mendatanginya walaupun dengan cara merangkak. Tuh, kalau tahu, kita tahu kadang-kadang malah males. Ya, berarti hakikatnya kita belum tahu kalau pahalanya sangat besar kalau jika kita mengisi shaf yang pertama paling depan. Ya. Ya di pojokan dia juga tetap sama ya Pak. Hah? Mana Ya tengah belum kasih di pojokan dulu malah enggak. Bukan tengah dulu ya di sini malah pojokan dulu. Nah, biasa kalau begitu omelin Pak De, sini dulu ngerapat. Gitu. Lah kita dia malah sampai di belakang imam kok malah sini malah yang pojokan sholat penuh, sini malah kosong. Mau ditawar Suruh ngaji lagi gitu besok. Ngaji lagi gitu. Wal murad bi shafil awwali as-shaful ladzi yali al-imama. Yang dimaksud shaf awal sini adalah shaf yang menyertai imam, di belakang imam persis. Ya, wa syarru sufufi akhiruha, sedangkan paling buruknya barisan adalah belakang. Ya.
Kenapa demikian? Wa dzaka likillati ujriha bisababi bu'diha. Kenapa demikian? Karena kecilnya pahala barisan yang paling belakang, saf paling belakang. Sebab jauhnya sholat an sima'i qiraatil imami. Orang yang berada di barisan belakang itu dia sangat dikit pahalanya. Enggak seperti saf yang depan. Yang paling belakang dia paling sedikit pahalanya. Sebab jauhnya sholatnya dia an sima'i qiraatil imam, dari mendengarkan bacaannya imam. Kalau yang depan kan bisa dengar bacaan imam baca apa gitu kan. Kalau paling belakang ya, kalau sekarang ada speaker lah ya. Ada speaker aja kadang-kadang ngelamun kita imam baca apa ya kan. Wali qurbiha minan nisa'i, dan barisan yang paling belakang itu dekat dengan wanita. Ya kan tadi wanita paling utama barisannya di belakang, paling jelek di depan. Nah, yang laki-laki dia milih barisan sholat paling belakang, dekat dengan perempuan. Waduh, ngapain nih? Begitu. Kenapa dia milih paling belakang gini? Paling ujung ini ya kan? Itu kalau terawih begini. Wah, ini nggak pernah begitu tuh. Ada janjian berarti ini ya, janjian. Janjian apa ini? Ya kan? Ya, Memang begitu lagunya. Dulu belum ada listrik. Singkat gitu. Biar ngapain? Kalau benar bukan ngomong. Ganjel dong. Belum ada lampu begini. Belum ada. Yang lagi tidur ya bangun. Sama deh kalau lagu begitu. Gila. Udah sholat terawih deket sama cewek. Berarti yang mau waduh kedagar-dagar memang. jangan sampai kita berada di saf yang paling belakang ya, yang dekat dengan wanita. Nah, ini bahaya. Oh. Ya, udah paling sedikit dapat pahalanya, ya, bagiannya dekat sama perempuan. Wanisa'u khairu sufufihinna akhiruhunna libu'dihinna 'anir rijali hinaidin. Begitu juga dengan wanita yang paling bagus, yang paling baik barisannya adalah yang paling belakang. Yang paling belakang. Sebab apa? Libu'dihinna 'anir rijali. Karena jauhnya wanita tersebut yang sholat yang paling belakang dari laki-laki. Laki-laki nggak dekat dengan laki-laki. Hinaidin saat itu. Wahada idza shallina marijali, dan itu apabila dia sholat berjamaah bersama laki-laki. Paling belakang dia udah sholatnya barisannya, yang di depan. Amma idza shallina mufaridatin fasufufihinna fasufuhunna kasufufi rijali afdaluha awwaluha. Begitu juga apabila dia sholatnya sendiri dia tadi kan berjamaah ya, bareng laki-laki, maka barisan dia yang paling belakang. Kalau dia sholatnya sendiri, maka barisannya, kalau dia sholat sendiri, barisan dia sholat kasufufir rijali, itu seperti ya, sholatnya laki-laki. Ya, abdulha awwaluha, bersama-sama bareng sama perempuan dah. Maksudnya gitu, enggak ada laki-laki, perempuan semua dah. Ya, itu tadi paling depan juga dia yang paling utama. Paham ya? Tapi imamnya tetap. Nah, perempuan, kalau sama-sama perempuan maksudnya gitu. Ya. Oh, imamnya juga perempuan berarti. Iya. Dan dia juga barisan yang paling utamanya yang pertama. Ya, kebalikan dari yang tadi. Ya. Jadi begitu, sholat kita jangan sampai main tawadu-tawaduan. Silakan. Isi aja. Giliran ada. Ntar kalau kita tahu di situ ada ustadz yang ngerti, dia suruh di belakang imam. Paham ya? Oh. Silakan, pacul. Ini kita sholat. Itu tadi kata Pak De. Berdiri bangun malah paling pojok, isi dulu dah ya.
isi dulu yang dekat sama imam, kan kita tahu pahalanya yang paling besar adalah yang dekat dengan imam, Sama usaha. karena berusaha bisa mendengar bacaan imam. Tuh. Makanya besok yang paling ujung, woi itu apa yang paling ujung sholat deket-deket sama perempuan gitu. Bisanya apa ya ujung-ujung? Dia Pak, ujungnya ujung dekat pintu keluar dia. Iya, benar. Tapi kalau di sini di masjid ini yang tempat perempuan di samping ya, Iya. di samping, kan belakang, di samping. Ya berarti yang paling dekat dengan perempuan adalah yang di Ya, di pojok. pojok. Iya. Nah, apa deh? Saya tahu di pojok. Kadang-kadang pintunya buka dulu dikit. Iya. Enggak, besok tampil sama topok biar kelihatan. Apal bener si Gajul. Ayo lanjut. Insya Allah 2-3 hadis kita baca ya. Tentang keutamaan sholat berjamaah sudah minggu lalu. Kemudian kita bahas malam ini tadi tentang masalah barisan sholat yang paling utama adalah barisan paling depan yang dekat dengan imam, dan sholat itu harus dirapatkan dengan pundak, ya, dengan pundak. Ini hadisnya sudah ada. Ya. Kalau yang sebelah tinggi sebelah pendek ya pundaknya nggak bisa rata ya. Malah ya satu sambil di sini gitu. Waduh. Jadi ada ketek gitu ya. Ada banget si Dapatkan Gajul. barisannya dengan pundak. Ya. Jadi kalau dengan pundak itu kelihatannya rapi, Iya. nggak ada celah untuk masuknya setan mengganggu sholat kita. Kan pakai kaki. Ya pakai kaki. Ya artinya bukan kewajiban juga di sini kan, cuman merapatkan dengan pundak. Bukan dua-duanya ya? Apanya? Kaki sama pundak juga. Ya kalau itu sunahnya kaki itu sejengkal aja gini, segini. Nah tuh segini. Coba dah, maju satu dah. Saya maju dulu maju. Kangkang berarti bos. Kalau orangnya pentor ya Lagi lain nih. lagi. Kayak gini. Ini segini. Anunya sejengkal aja gini nih tuh. Kalau yang begini, Tadi dulu beres. Jangan itu mentar aja dulu nih, ini dulu tuh. Nah kalau begini kelihatan rapi, jadi barisnya benar kelihatan asik dilihatnya rapi. Coba kalau misalnya ngangkang, ini begini nih. Nah ini jauh kan pundak sama pundak, kan yang suruh sama Nabi adalah pundak ketemu pundak. Coba sekarang deketin lagi kakinya. Nah kayak gini kan, ini juga udah ketemu kaki sama kaki itu. Kalau ngangkat itu malah Nah sebenarnya kalau harus gini itu. jauh pundaknya, kata Nabi kan luruskan, dekatkan pundaknya kan. Kayak begitu. Tapi kalau dua-duanya bisa ya? Apanya? Bawa kakinya Kalau juga ngangkat sama itu pundaknya malah juga. seneng saya tanya, Mas. Gimana contohnya? Pundaknya misalnya agak rapat, Heeh. tapi kakinya juga agak rapat. Begini coba, Nah, coba. iya maksudnya biar Renggangin ke sana. Nah, jauh kan? kakinya pundaknya diinin sedikit. Nih. Nah, kakinya diinin. Oh, gini Iya, maksudnya. sama-sama nempel misalnya Ini, kaki. Iya kan tadi jalan nempel, Iya, jadi iya. nempel kaki sama kaki. Iya, sama pundaknya. Cuman yang kita kadang-kadang kagak perhatikan malah jauh kakinya, sebenarnya ya nempel kaki gitu kan, pundak juga nempel. Kalau jarak sedekat tetap. Tapi kalau diginiin malah pundak jauh dia. Jauh ya. Jauh dia. Bahkan setannya juga lebih seneng kalau ngangkat gitu, Pak. Hei. Ayo udah tomat gitu ya. Ini malah ada lato-lato dia. Lato-lato. Ya sampai kalau saya sampai sembahyang kok. Udah konang-konangan. Ada apa deh? Ada apaan? Lato-lato. Lato-lato. Iya yang tek. Nah, kalau lato-lato kan dua Makanya tadi sebutkan khairu suhu birijali awwaluha afdalu suhu birijali wa aktaruha tawaban. Iya, paling banyak pahalanya udah yang sok pertama tadi awwaluha li anna Allah yanzilu rahmatahu awwalan ala soffi. Karena semuanya Allah Subhanahu wa taala akan menurunkan rahmatnya pada sop yang pertama tadi. Wal malaikatu tastaghfiru lahum. Malaikat akan membacakan istighfar untuk mereka. Wali annahum ikhtassu bi kamal awsafi, ya. Karena mereka itu mengkhususkan dengan sempurnanya barisan. Paham ya? Insyaallah
dengan hadis yang kita baca ini kita bisa mengerti, Iya. tahu bahwa cara sholat Ya, itu benar. untuk merapatkan barisan ya seperti itu. Ya, Ya. seperti itu. Nah kemudian nih yang kita harus sampaikan juga nih, tadi kita bincang-bincang karena beberapa hari ini kita lihat sholat ketika bangkit dari sujud di rakaat terakhir Allah Akbarnya kepanjangan. Di masjid ini banyak yang yang berantakan nih. Iya. Mas Fatihah. Allahu Akbar 3 kali lebih saya lihat di masjid itu. Ya mestinya kalau udah tahiyat akhir, tahiyat awal dan akhir, Allahu Akbar jangan panjang-panjang. Itu tadi berantakan, ada yang udah bangun, balik lagi karena kegok. Rasakan ya. Coba kalau nanti dikasih tahu gitu. Jadi ketika sudah tahiyat, kalau takbirnya panjang ya mungkin kalau dia mau bangun aja. Biasanya Ustaz itu siapa yang gemuk? Ferry. Nah, maksud saya itu dikasih tahu nanti ya. Jadi ketika bangun dari sujud mau tahiyat akhir nih, udah cukup aja gini. Allahu Akbar. Ini kan kedengeran Allahu Akbar. Ini banyak lu tadi lu, siang tadi tuh. Sama asar tadi 2 kali jadi imam. Zuhur sama asar juga tadi. Ya, termasuk Bang Saman juga ngalamin katanya ya. Karena diri. Tuh, nah ini tolong dikasih tahu. Ya, dikasih tahu. Loh, itu banyak loh. Banyak. Ya, saya bukan bersyukur masuk berjamaah bukan ya. Bisa lihat, bisa tahu gitu. Lah, ini banyak yang udah setengah badan begini nih. Bangun lagi gitu. Iya, duduk lagi. Saya lihat tadi. Lah. Waduh, ini berantakan ini. Udah ngerasain juga dah, ngerasain pernah. Nah itu pada kegok, makanya tolong kasih tahu. Takbirnya jangan panjang. Allah. Iya itu makanya. Rasanya udah 4 ini. Ya kan imam, makmum itu kan ikut imam gitu kan. Takbir untuk tahiyat itu jangan panjang-panjang. Orang taunya ini bangun lagi gitu kan, padahal udah tahiyat akhir. Bedanya rakaat ketiga Iya. kadang-kadang kita baca Fatihah belum selesai dia Allahu Akbar. Ini duhur sama asar tadi saya lihat langsung. Ya maklumnya saya bukan karena ya dikasih tahu situ. Wah, ini banyak. Dikasih tahu yang dekat siapa, tolong ketika tahiyat akhir sama tahiyat awal itu takbirnya jangan panjang-panjang, orang banyak yang kegok gitu. Wallahu a'lam bishawab. Rabbil alamin al-Fatihah. Ilahana ya ilahana yasir lana umurana ilahana ya ilahana min dinina wa dunia
kaki kan ada yang panjang kan ini. Tapi kalau tumit mau yang kecil itu harus rata tumit. Bukan hanya ini aja ya, kaki tumit ujung. Samping ini ya. Ujung kaki, ujung telapak kaki. Itu mau anak kecil mau itu sama rata. Kalau kecuali kalau kaki ya panjang. Tapi kalau tumit rata. Rata ditumit. Jadi bukan hanya pundak aja, tapi tumit. Kali penjelasannya Beda. pundak, tapi kalau yang Kan biasa rata-rata memang. Nah, kaki kan berbeda saja. Tapi kalau tumit mau anak kecil aja sama rata. Jadi bukan hanya pundak aja. bisa atas bawah Ya, tumit. Jadi dilihat dari tumit. Nah, tumit pundak. Kalau ratanya barisan jadi Ratanya tumit. barisan. Ditumit kalau ratanya barisan ditumit. Tapi kalau pendekat-dekatnya pakai pundak. Pundak. Tapi kalau tumit lepas rata. Kalau kaki kan ada yang panjang dan pendek. Tapi kalau tumit Yang bisa sama ya, atas bawah. ya kecil bisa. Itu aja keterangan sedikit. Oke, terima kasih guru, terima kasih. Aja sedikit Oh, penjelasan.